Haji terkait apa sih tadi dengan keterangan apa aja nih? Ya kita keinginan kita untuk tidak berpisah gitu. Gitu aja kita usahakan. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang tadi disampaikan oleh Nah, kita nggak bisa lah kita ungkapkan di sini. Tapi intinya lebih dari 10 kita tetap ingin menyatukan ya pada prinsipnya, baik dari keluarga saya maupun dari keluarga Mbak Oki juga, kalau bisa jangan pisah gitu. Tapi keterkaitan Pak Haji sendiri sebagai saksi tuh apa sih yang lebih Ya ditanya situasi dan kondisi rumah tangganya Rian. Ya saya memberikan keterangan sesuai yang saya tahu aja. Yang nggak saya tahu ya. Dari segi keharmonisan mungkin atau bagaimana Pak? Ya gitu juga, ada juga kan Tapi yang ada pasang surutnya, namanya hidup rumah tangga gitu. Tapi mungkin sebelum ke persidangan ini sempat ada obrolan juga nggak sih ke keluarganya Ricis? Kita ada mediasi keluarga, ada kita buat 2 kali mediasi keluarga. Tapi Ya mungkin kan sehabis Rian sudah ada mediasi, setelah itu sebelum Ricis masukkan gugatan tanggal 30 Januari, 2 hari sebelum gugatan mediasi juga. Tapi mungkin yang Kita mediasinya tetap ingin menyatukan. Tapi mungkin sejauh ini mungkin yang memberatkan untuk rujuk itu apa sih mungkin Pak Haji? Dari pihak Ricisnya sendiri? Ya kita nggak ini ya, karena memang Pak Haji awalnya kaget nggak sih Pak Haji ketika ini rumah tangganya dapat cobaan? Tadlut. apa gimana? Sempat kaget nggak sih Pak Haji terdengar kabar kurang mengenakan ini? Kaget lah, kita kaget. selama berumah tangga memang sering adanya cekcok atau keributan apa Haji lihat mungkin ketika Ya itu memang lah namanya rumah tangga kan pasti ada. Ada mediasi keluarga lah. Enggak apa-apa ya. Ya, ngerti situ ya. Bapak ini lebih banyak tahu. Enggak terlalu dekat ini. Oh nih. Ya udah lanjutkan aja. Pak Haji tadi sempat Nomor antrian 61. Silahkan menuju loket 1. ya Bang, tadi gimana Bang di ruang sidang? Mau di luar aja. Udah sempat. Jadi hari ini agendanya adalah kita menyerahkan bukti surat tambahan dan keterangan saksi. Dalam hal ini adalah dari ayahnya Rian sendiri. Nomor antrian C21 dengan nomor perkara 295 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Baik, saya lanjutkan. Bukti surat tidak perlu saya sampaikan di sini, tetapi tadi majelis menggali segala macam informasi atau dalil, alasan-alasan dan ditanyakan Nomor langsung kepada antrian ayah. A6 dengan nomor perkara 932 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Dan alhamdulillah dari sebanyak pertanyaan dari majelis, ayah sangat Nomor baik antrian menjawab. A6 dengan Ya. nomor perkara Dan tidak ada pertanyaan yang tidak bisa 932 dijawab. PDTG. Silakan Seperti masuk ke ruang sidang 1. Seperti yang kalian tahu, ayah dan Mbak Oki adalah 2 orang Nomor antrian yang selama A6 ini terus dengan nomor menerus perkara mengupayakan agar Rian dan Ricis bisa 932 rujuk dan PDTG. bersama-sama lagi. Silakan masuk ke ruang Tapi sidang 1. lagi-lagi ada batasan tentunya dari ayah secara pribadi karena lagi-lagi harus kembali kepada Ricis yang mengajukan gugatan. Dan ayah juga menyampaikan bahwasanya sampai saat ini komunikasi ayah dengan Ricis sangat baik. Dan memang Ricis ini kalau ada yang tidak berkenan dengan tingkah lakunya Rian selalu akan menghubungi ayah dan ayah akan menegur serta menyalahkan Nomor Rian. antrian 61. Tetapi selama ini Silahkan komunikasinya menuju loket 1. Ricis itu malah sayang boleh dibilang menjadikan ayah ini juga sosok ayahnya juga dan kita respect banget. keterkaitan ayah sendiri seperti Nomor apa sih, Bang? antrian Ya. 61. Silahkan menuju loket 1. Keterkaitan ayah sendiri sebagai
saksi di sini Tentu sangat- ayah kan mengetahui pernikahan ini, mengetahui Nomor apa-apa antrian jadi penyebab 62. daripada rumah tangga Silakan ini, menuju loket dari 1. hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang menurut ayah itu juga sebenarnya sih hal-hal yang wajar di dalam rumah tangga. Oke. Nah, Nomor ayah antrian berusaha menempatkan 62. diri ayah dan ayah dan Silakan menuju ibu loket atau nyanya 1. ini nggak pernah mau ikut campur urusannya rumah tangga Rian dan Ricis. Oke. Tapi di sini ayah tetap Nomor ingin tahu, antrian rujuk mereka 62. Iya. Silahkan menuju Ayah loket harus 1. dihadirkan. Kenapa? Karena pada saat mediasi di bulan November dan Desember bersama-sama Mbak Oki, itu ayah hadir sebagai perwakilan dari Rian. Ini jadi berempat ini selalu melakukan mediasi. Yang tercatat dan diingat ayah tuh memang ada 2 kali mediasi. Dan di dalam mediasi itu memang kekeh Ricis itu meminta berpisah dengan Rian. Tapi lagi-lagi baik Mbak Oki, baik ayah selalu memberikan Nomor antrian memberikan nasihat sebagai 63. orang tua, Silahkan menuju memberikan loket 1. ini Mona masih loh butuh sosok ayah dan ibu. Nah itu yang penting. Nomor antrian Ya, mungkin 23. ketika berumah Silahkan tangga, menuju Rian pos sendiri layanan sering nggak sih hukum. bercerita gitu keadaan rumah tangganya ketika itu. Seterbuka apa? Oh, terbuka apa? Ini sudah masuk materi, jadi sebaiknya Nomor tadi antrian sudah ya, 63. sudah dijawabkan. Silahkan Ayah selalu. menuju loket 1. Ayah adalah orang selain Rian yang dihubungi Ricis kalau ada yang tidak berkenan. Oke, itu mungkin yang ininya. Tapi selama berumah tangga mungkin ayah ada seringnya terjadi seperti itu nggak sih ya, kecocokan gitu ya? Kita masih berjalan gitu ya. Ayah boleh Nomor jawab. antrian 63. Silahkan menuju loket 1. Bapak lanjut aja. Oh, lanjut aja. Aman kok. Sama ngasih nasihat nggak sih ayah? Ayah sering ngasih nasihat gak sih ke Rian atau Ayah Ricis? tetap menyalahkan Rian. Nomor antrian 63. Silahkan menuju Harusnya loket bisa 1. menyelesaikan ini semua gitu. Gitu. Intinya begitu. Kita tetap ayah tetap menyalahkan Rian yang nggak benar. Kenapa? Dalam hal apa saja? Misalnya kayak ada laporan. Nomor antrian Rian suka 64. ngopi. Silahkan Ada menuju dikasih tahu loket tuh. 1. Rian suka ngopi, lebih mementingkan temannya, sementara kondisi Ricis dalam keadaan hamil. Rian padahal katanya ngopi, Nomor kan ayah antrian telepon tuh. Rian 64. ngopi Silahkan sama menuju loket klien-kliennya yang 1. ngasih kerja ke Rian, gitu-gitulah. Tapi ayah tetap bilang, tetap minta maaf ke Ricis. Selain nasihat itu ada berarti perhatian itu benar ya ayah ya, maksudnya yang Ricis Kurang kurang mendapat perhatian dari Rian. Enggak juga, karena Rian kan setiap dia ini kan ada kepentingannya. Nomor antrian 65. Cuman Silahkan mungkin menuju Ricisnya yang loket 2. mungkin ya enggak inilah gitu. Enggak apa tuh ya. Tidak paham lah mungkin dengan kerjanya Rian gitu. Sering sharing pengalaman dulu nggak sih ya tentang rumah tangga kan ayah kan cukup lumayan juga kan. Pengalaman. Jangan mungkin waktu itu. Iya terus kita kasih nasihat. Pokoknya Nomor intinya antrian keluarga besar ayah jangan sampai 65. pisah. Silahkan menuju loket 2. Semua ini bisa diperbaiki gitu. Ya kan jangan sampai pisah. Dan juga keluarga ayah ya, orang tuanya Rian dari pihak nyanya Rian jangan sampai pisah gitu. Bagaimana Pak semua dengan Mona sendiri nih ketika Upaya itu? Moana ketemu kemarin baru ketemu Moana. Kadang-kadang nanti Moana sama Rian gitu. Jadi tetap lancar ya. Lancar hubungan Ricis sama ayah tetap baik. Hubungan Ricis sama ayah tetap baik. Ya, kadang-kadang ngajak makan siang ayah gitu. Tetap baik. Tapi Ayah, Ricis upaya rujuk yang dilakukan sama Rian Ricis apa sih ayah mungkin? banyak lah ya upaya-upaya ya, banyak sekali upaya-upayanya, cuma dari pihak Ricisnya, dari pihak Ricis pribadi ya, dia tetap kekeh lah mau minta pisah dari situ. Tapi apa upaya? Tapi mungkin ada Macam-macam lah, nggak mungkin saya ceritakan di sini. Mungkin ada tadi perjanjian kan gitu waktu ayah bilang hasilnya. atas nyalahinnya Rian. Itu atas dasar apa ayah menyalahkan Rian? Karena kan Ricis WA ke ayah nyalahin Rian gitu kan. Ayah tetap walaupun Rian mengklarifikasi, tapi ayah tetap nyalahkan Rian. Mengklarifikasi yang Ricis laporkan ke ayah, tapi ayah tetap nyalahkan Rian sebagai kepala keluarga gitu. Harus bisa menyelesaikan ini gitu. Setelah mendapat aduan dari Ricis, selain menasihati ayah sendiri tuh ada upaya apa sih ke Rian gitu untuk selain menasihati? Dia suruh minta maaf ke Ricis. Rian minta maaf ke Ricis. Maaf, itu aja ya. Ya mungkin awal mula kurangnya perhatiannya seorang Rian di awal karirnya menjadi di entertain apa seperti apa ya? Ya memang mungkin kayak gitu mas. Sudah Dan masuk. Rian kan ada kesibukannya, kita ya nggak paham lah kerja-kerjanya Rian di sini kan nggak paham lah.
ya kan, dan ayah pun nggak mau mencampuri ya, bukan rezekinya Rian gitu, ya kan, gitu aja. Tapi kalau untuk ayah Rian sendiri toh mungkin, berusaha untuk mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan keluarganya. tapi mungkin Rian untuk ayah sendiri sendiri sudah sering meyakinkan. cerita nggak sih ke ayah soal masalah rumah tangganya sama Ricis? Kalau Rian agak tertutup masalah rumah tangga, ayah malah tahunya dari Ricis. Nomor Kok dari antrian Rian agak tertutup, ya. Dia nggak mau nyampekan, 2 dia nggak dengan mau nomor perkara membebani gitu ya. 940 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Yang Ricis sama ayah hubungan dekat sekali gitu. Dianggap ayah ini seperti ayahnya juga. Betul. Atau mungkin ayah sendiri sekaligus membantah bahwa ada di apa namanya netizen ngomong bahwa Ricis tidak diperhatikan keluarganya Rian sampai dia upload postingan tentang keluarga artis lain yang mendapat perhatian lebih gitu ya. Enggak lah, gitu. Enggak ada itu. Nggak seperti itu. Enggak seperti Nggak itu. seperti itu. Enggak seperti itu. Tetap disayang juga Ya, sama keluarga. enggak gitu seperti ya. itulah. Kita tetap sayang kok. Enggak seperti itu. Cuman kan istri ayah kan kerja. Ya pegawai negeri sudah 30 tahun. Dari ayah nikah sama mamaknya Rian sudah begawi gitu, dari gadisnya sampai sekarang udah 30 tahun. Si 4-5 tahun lagi baru pensiun. Jadi enggak ada lah yang gitu. Ya, kita kalau diundang kita datang, asal diundang kita datang gitu. Selain hubungan dengan Ricis, mungkin dengan keluarga Ricis sendiri seperti apa nih? Bagus. Ibu Yunifah kemarin ngajak ayah umroh, rumahnya kan nggak bisa ya. Karena bagus, sama Ricis bagus, sama Mbak Oki bagus. Kita tetap bersaudara. Tetap bersaudara dengan keluarganya Ricis. Kenapa lagi ada ikatan cucu ya, Moana ya. Nah, Rian juga seperti kita nggak sih ya, saat ini fokusnya Rian ini ke mana gitu, mungkin atau kalau memikirkan masalah hal ini atau mungkin dia kesibukan lain. Itu Rian lah yang tahu lah fokusnya kemana ya. Kita ya nggak mau ikut campur urusan pribadi anak itu, apalagi anak udah dewasa, dia udah bisa menentukan. Nomor antrian 66. Silakan menuju loket 2. Lihat sosok Rian seperti apa sih sebagai kepala keluarga? Rian ya Bang, tanggung jawab lah, dia kan cari uang ya untuk menghidupi keluarganya, tanggung jawab Rian ya. Ayah tahu betul Rian itu gimana gitu. Ya, ada yang ingin disampaikan nggak sih untuk Ricis mungkin terlebih sebagai seorang ayah bisa dibilang gitu? Atau mungkin Ayah mau nyampaikan ada pesan untuk Ricis. Nomor antrian B19 dengan nomor perkara 954 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. orang yang berprinsip loh, kita kan nggak bisa gitu ya. Ricis orang berprinsip, orang yang kita bilang mapan lah kan. Dengan kata lain susah untuk dibujuk ya. Nomor antrian A7 dengan nomor perkara 247 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Ayah, kapan nanti putusannya terburuknya? Nomor antrian A7 dengan nomor perkara 247 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Kakak sendiri saudara memang telat untuk memberi nafkah atau gimana sih ya sebenarnya? ayah sebelum Ricis menggugat cerai itu sempat konsultasi dulu nggak sih ke ayah gitu, kalau sempat ada obrolan gitu nggak sih sebelumnya sama Kan ayah? kita ada mediasi keluarga. Ada 2 kali mediasi, ya kan? Itu ada semua. Terus Kita tetap ingin, prinsipnya tetap ingin menyatukan mereka, jangan sampai pisah. Terus kenapa akhirnya Ricis akhirnya mau menggugat cerai itu? Kenapa, kan sudah konsultasi sebelumnya? Jadi kan sudah ya bilang Ricis tetap kekeh ingin Bercerai ya. Bolak-balik. Jangan tutup ya. Tapi mungkin nanti Ayah perlu istirahat. itu Allah.